Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar malu, buka menata, kedua lutut agak rendah, kedua lengan di depan kaki badan, pandangan bertuju pada arah bawah, dua gerakan, tentukan pinggang ke belakang dan tiaskan badan biasa pada kanan, berkumpul pada kaki belakang, anak tangan pada bola, gerakan pinggang di depan. Lepas dipotong pada datangnya bola, kecepatan kekuatan bola, gerakan kedua dengan kelihatan tidak ada di bawah, gerakan badan ke bawah terbuka, dua lutut dikeluarkan dan kedua hari ini yaitu mengenai sepak bola. Bapak mau tahu apa yang kalian ketahui tentang sepak bola? Yuk, siapa yang punya pendapat atau saran? Angkat tangannya. Katakan apa yang kalian ketahui tentang sepak bola. Ada yang tahu? Yuk, yang tahu ke tangan, ke tangan. Katakan ada apapun yang kalian ketahui tentang bola. Tentang permainan sepak bola. Pak, sepak bola itu Pak adalah olahraga Pak yang dimainkan oleh Ronaldo Pak. Terserah, katakan saja apapun yang berkaitan dengan sepak bola. Pak, idola saya Messi Pak. Katakan saja, terserah aku mau ya. Pak, Messi masih ada jauh Pak dengan Ronaldo. Terserah lah. Ada yang tahu? Yang cowok mungkin nggak ada yang tahu. Sepak bola minimal nonton lah di warkop kan malam juga. Bukan yang pernah nonton di warkop, piala dunia juga nggak ada. Sepak bola adalah salah satu dari 3 permainan bola besar yang dimainkan oleh orang-orang kita. Yang salah satu di antaranya adalah sepak bola, yang kedua bola voli, dan yang ketiga bola basket. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sepak bola, bola kaki. Di dalam olahraga sepak bola kaki ada beberapa peraturan dan juga ada beberapa teknik. Tidak hanya sekedar ambil bola, tendang, tangkap, ambil bola, tendang, tangkap, dan tidak hanya sebagian itu. Nah, tadi telah kita baca ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain ataupun setiap olahraga sepak bola. Yang satu, teknik menendang yang paling umum. Yang kedua, teknik menggiring. Yang ketiga, teknik mengumpan. Yang keempat, teknik menunjuk. Nah, hari ini 4 teknik saja dulu yang akan kita bahas. Di dalam teknik menendang itu ada 3 jenis cara menendang dalam permainan bola kaki. Yang terbagi menjadi 3. Satu, menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggunakan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menggunakan punggung kaki. Nah, apakah kalian tahu yang mana saja yang menggunakan kaki
bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba nggak ada yang tahu? Nah, biar Bapak kasih tunjuk. Yang dinamakan kaki bagian dalam itu adalah kaki bagian sini. Ini namanya kaki bagian dalam. Ketika menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, berarti seperti ini caranya. Diutamakan menggunakan ini ya, kaki bagian dalam. Nah, untuk kaki bagian luar sendiri sebaliknya berada di sebelah ini. Ini namanya kaki bagian luar. Menendang menggunakan kaki bagian luar. Dan untuk punggung kaki ini dia bagian atas. Ini dinamakan punggung kaki. Nah, penggunaan teknik ini dan menendang seperti menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar dan punggung kaki. Ada waktu dan ada cara yang tersendiri. Tidak hanya sekedar ketika dapat bola langsung menggunakan salah satunya. Tidak. Kita harus memahami terlebih dahulu ketika bola tersebut datang, bagaimana cara kita menendangnya, ke arah mana kita harus mengumpan bola itu dan seberapa kuat bola itu harus kita tendang. Karena setiap menggunakan bagian kaki ada kekuatannya sendiri, ada powernya sendiri. Tidak setiap bagian kaki ini memiliki power yang sama. Ketika menggunakan punggung kaki akan lebih dominan terjadi tendangan yang kuat dan melambung tinggi. Ketika menggunakan bagian dalam, itu biasanya dia dalamnya memang tetap kuat, namun tidak akan melambung terlalu tinggi. Nah, ketika menggunakan kaki bagian luar, biasanya bola itu hanya sekedar lurus saja, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu kuat. Maka dari itu kita sebagai pemain sepak bola atau seharusnya kita yang paham tentang sepak bola harus mengetahui lah bagaimana cara penggunaan teknik-teknik ini. Nah, selanjutnya teknik menggiring. Teknik menggiring hampir sama juga menggunakan cara ini. Ini tak digunakan di dalam teknik menggiring. Ketika menggiring bola, siapa yang pernah main bola ini? Cowok sering main bola. Nah, ketika kalian menggiring bola, pasti kalian pernah menggunakan kaki bagian dalam, pelan-pelan. Nih, menggiring menggunakan kaki bagian dalam ataupun menggunakan kaki bagian luar untuk membocek kawan atau menggoreng lawan. Penggunaan teknik dalam menggiring itu juga ada fungsinya masing-masing. Tidak hanya serta-merta digunakan, dan juga harus ada aturannya, ada juga cara-cara sendiri dan ada waktunya tersendiri. Intinya dalam menggunakan teknik menendang dan menggiring, tiga hal ini menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki ini sangat penting, harus dipahami. Yang ketiga, teknik mengumpan. Apa yang dimaksud dengan teknik mengumpan? Ada yang tahu? Teknik mengumpan ini bisa dibilang hampir sama dengan mengoper, intinya sama ini. Teknik mengumpan atau mengoper. Teknik mengumpan dan mengoper. Mengumpan dan mengoper ini sama, dia seperti menendang dan menggiring, tetap juga menggunakan kaki bagian luar, dalam dan punggung kaki. Karena ketika kita mengarahkan bola kepada lawan, itu secara otomatis kan lawan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menghalang teman kita, akan menghalangi rekan kita untuk kita beri umpan. Maka dari itu penggunaan teknik ini juga perlu, penggunaan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki, agar dapat memaksimalkan dan agar dapat menggocek lawan kita, agar bola dapat sampai kepada rekan kita. Nah, yang terakhir teknik menyundul. Hal ini yang paling banyak terjadi kesalahan. Orang-orang sering beranggapan kalau menyundul itu hanya sekedar bola terkena kepala. Padahal itu salah. Memang terkena kepala, tapi ada beberapa bagian kepala yang nggak boleh kena bola karena bisa berakibat fatal dan bisa berakibat kehilangan nyawa. Di dalam kepala kita ini ada beberapa bagian yang lunak. Ini dia. Bagian kepala ini sangat sensitif nih. Sangat sensitif, tidak boleh terkena benturan keras, yaitu terletak di ubun-ubun kepala. Banyak orang salah beranggapan ketika menyundul itu kita menggunakan kaki bagian kepala bagian atas. Itu salah itu. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, bisa nyawa kita hilang dalam permainan. Maka dari itu ketika menyundul, bagian kepala yang lebih dominan itu menggunakan jidat atau kening. Coba kalian lihat permainan bola profesional. Pernah nggak kalian melihat Ronaldo menggunakan kepala bagian atas ketika menyundul? Di mana-mana pemain profesional itu dia menggunakan jidatnya, karena dengan menggunakan jidat selain dia menghindari cedera parah dan juga bola itu bisa dikontrol. Apakah kita mau mengopernya ke samping, ke depan ataupun ke belakang. Nah, itu harus memahami, terutama dalam hal menyundul ini, karena banyak
terjadi hal krusial yaitu kehilangan nyawa dalam keadaan menyundul bola. Memang nampaknya sepele, tapi jangan diremehkan. Nah, dari keempat materi yang Bapak ajari tentang teknik bola ini, apakah semuanya paham? Paham semuanya? Kalau semuanya paham, berarti boleh Bapak tanya kan? Yuk, saya jawab. Tadi katanya nggak paham kan? Kenapa mau tanya dulu? Kak, coba jelaskan dulu Kak. Jelaskan sebisa mungkin dan apa yang kamu ketahui tentang teknik menggiring. Yuk. Apa? Berdiri. Terangkan. Soal malu, dia belajar nggak kata malu? Yuk, bisa ya? Nah, sebelum itu perkenalkan dulu namanya. Bapak kan masih baru, jadi belum kenal sama ya. Perkenalkan namanya ya, nama baru jelaskan apa itu teknik menggiring. Perkenalkan nama saya Aula. Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang teknik menggiring? Teknik menggiring dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Lagi, ada lagi? Ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Rehat. Coba jelaskan apa yang kamu ketahui tentang menendang. Harus ada keberanian. Kok takut? Berdiri kan? Tadi kan tidak apa-apa, tanya abang semua paham namanya. Jelaskan aja semua mungkin. Teknik menendang adalah salah satu teknik dalam permainan bola bal. Jelaskan aja. Ayo berani, udah SMP kelas 2 kan? Jangan dipertahankan juga sifat seperti itu, tidak boleh. Halo, bisa bantu kemana? Ada yang bisa jelaskan apa itu teknik menendang? Kalau nggak ada nanti Bapak yang tunjuk. Ada yang bisa jelaskan? Cewek, cowok? Ada yang bisa? Apa baju putih? Iya. Bapak tengok dari tadi si asik ngobrol di situ ya, coba Bapak tanya dulu. Bapak mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang menyundul? Menyundul. Ya, berdiri. 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 Berdiri sambil perkenalkan nama. Ya. Ayo coba teman samping itu. Ayo, kenapa tak takut? Masa malu-malu? Berdiri,
perkenalkan namanya, baru jelaskan apa itu menyundul. Itu tuh ya Pak. Bisa. Iya. Baca. Ngapain? Kalau kalian nggak ada pun yang bisa menjelaskan apa itu tentang teknik dasar permainan bola besar sepak bola yang telah Bapak jelaskan, maka ya secara minggu depan kemungkinan nggak akan bisa Bapak bebaskan kalian main bola di lapangan. Ini dengar. Kalian nggak tahu apa saja tentang sepak bola, tekniknya nggak tahu, menendang, menggiring, ngoper, nyundul, umpan kalian nggak tahu. Jadi gimana Bapak bisa melepaskan kalian main bola di lapangan kalau kalian nggak tahu tekniknya? Karena kalau Bapak lepaskan itu, Bapak tanggung jawab selamatan kalian jadi tanggung jawab Bapak, berada tangan Bapak. Kalau Bapak lepaskan kalian main bola tanpa tahu tekniknya dan itu terjadi cedera, maka Bapaknya akan kena imbasnya. Jadi secara maaf aja, jadi kita nggak akan bisa Bapak lepaskan kalian main bola kalau kalian nggak tahu tekniknya. Dan olahraga itu harus pandai dulu tekniknya, nggak bisa bermain di lapangan. Nggak ada sih kita, Bapak kasih bola kalian main, kalian kejar satu bola, kalian rebut bola, kalian itu. Begitu juga dengan cewek. Cewek walaupun jarang bermain bola, tapi ada yang namanya sepak bola cewek. Jadi walaupun kalian sekiranya memang kurang minat dalam olahraga, tapi kalian harus tahu apa saja tentang olahraga ini. Karena itu juga termasuk ilmu penting ilmu umum dalam kehidupan sehari-hari. Binomat kalian tahu cara menendang saja, cara mengoper dan cara mengoper. Tidak usah terlalu pahami terlalu dalam. Hanya teknik dasar saja yang harus kalian pahami. Nah, ini bisa dijelaskan. Tuh, Bapak butuh 3 orang yang ada bisa saja menjelaskan apa saja yang dia ketahui tentang teknik ini. Maka minggu depan Bapak jadi main bola di lapangan. Kalau nggak ada, maka nggak akan Bapak lepaskan kalian di bola. Yo, ada yang bisa? Ayo cewek, harus bisa. Cewek, tadi bisa? Yang bisa satu main. Dan cowok ini juga. Ayo, tumbuhkan rasa keberanian itu. Jangan hanya nunjuk-nunjuk teman. Tunjuk diri sendiri. Aku paham tentang bola, aku harus bisa menjelaskan. Ada yang bisa? 3 orang saja, cewek 3 orang. Ayo, hanya teknik dasarnya aja yang Bapak minta dulu. Teknik dasar, menggiring, mengumpat, itu. Menggunakan kaki badannya yang kaki. Ya, jelaskan. Berdiri. Berdiri. Itu belum masuk hitungan tuh. Belum masuk hitungan. Bapak mau berdiri, jelaskan. Kalau dia masih duduk, nggak masuk hitungan. Ada yang bisa? Ayo cewek. Ada yang bisa? Apa itu bang? Namanya Bapak nggak mau tulis. Biasanya itu kalau ditulis, dia akan cepat lupa. Bapak ingin menjelaskan. Dengarkan penjelasan. Apa yang kamu ketahui tentang teknik dasar sepak bola itu? Yang bisa itu. Yang cewek itu depan nggak mau apa-apa nanti. Udah bisa.
Ah, ini. Begini. Yuk, 1 menit lagi kalau nggak ada yang bisa. Yuk, 1 menit lagi kalau nggak ada yang bisa berarti setuju minggu depan kalau usah ke lapangan ya. Tegakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lurus, agak tertekuk dan bahu menghadap belakang. Sikap kedua, dengan di samping badan agak tertekuk belakang. Pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan diputar keluar dan dikunci. Pandangan terpusat pada bola. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bang, siapa namanya tadi? Rais. Itu sebenarnya bukan penjelasan, tapi lebih tepatnya ke tutorialnya. Yang kalian baca di buku itu tutorial cara melakukannya, tapi nggak apa-apa, hargai. Oke, 1 orang udah, tinggal 2 orang lagi. 1 orang, bukan udah. Yuk, 2 orang lagi. Bapak nggak ingin kalian menjelaskan terus saja kayak Bapak jelaskan itu, kayak Profesor menjelaskan detail. Hanya apa saja yang kalian ketahui. Ada di kepala kalian ketika mendengar kirim bola. Kalian garang-garang sendiri ceritanya boleh. Ayo, ini bisa. Tinggal 2 lagi kesempatannya. Cewek 1, cowok 1. Bisa, kenapa ulang lagi? Bisa? Vừa bắt chơi rồi này nọ. Mbak, cewek 1, cowok 1. Đưa rồi này nọ. Hai cái ảnh nè. Anh chơi một bạn em. Nhiều. Bây giờ này à? Ada yang bisa? Ada? Nggak, coba pilih rasa. Trong chơi. Perkenalkan diri dulu. Nah, oke. Coba jelaskan. Posisi awal jadi dengan kedua kaki dibuka lebar dan duduk agak rendah seluar dengan di depan pada samping badan pandangan duduk pada arah belakang. Itu teknik apa tuh? Menyundul. Teknik apa? Menyundul. Teknik menyundul. Teknik Nah, menyundul. baca. Rồi thì có chơi biết đẹp không? Ôi no. Oke. Wah, ini lah. Bapak hargai pertanyaannya. Ini lah aku mau ada. Udah lagi. Apa ini juga no? Berarti kesempatan terakhir untuk cewek 1 orang saja. Baca hari no. Yang cowok dulu, yang cowok dengar. Kalau cewek nggak berani, 2 kesempatan hangus.
Oh, ini. Percaya aja kamu. Gila. Bapak mau cewek dulu satu. Percaya loh. Kalau ada dua pilih dua orang. Cewek kemana? Video bangsa. Oh, Baca bola. Buku yang sama. Alam baca alam. Siapa? Ya nggak jauh ya baju. Baca. Don't I don't know kita. Ya, mentor. Untuk cewek, Bapak kasih kesempatan, kalian boleh lihat buku. Pertanyaan Bapak ada dalam buku ya. Satu pertanyaan aja, simple. Jawabannya simple. Berdiri. Angkat tangan, yang tahu angkat tangan, yang tahu jawabannya angkat tangan, berdiri maka selesai ya Pak. Pertanyaan dari Bapak sederhana, silakan ya. Akan gimana? Berdiri. Kelahiran sepak bola modern terjadi di mana dan tahun berapa? Kelahiran sepak bola modern terjadi di mana dan pada tahun berapa? Kalau nggak angkat tangan dan nggak berdiri, Bapak angkat, Bapak tangan. Simple, angkat tangan, Pak, saya Pak. Ayo. Coba. Sebutkan apa jawabannya? Salah. Udah habis, silakan di belakang. Yang cowok cepetan dulu. Sebutkan. Terjadi di Freemason, Texas pada tahun 1893. Terima kasih atas partisipasinya. Sesuai dengan janji Bapak, minggu depan boleh kalian bermain lapangan, tapi dengan catatan satu syarat dari Bapak. Semuanya cewek cowok harus memakai baju olahraga. Gak ada yang boleh memakai baju batik dan juga gak ada yang boleh memakai celana biru, apalagi cuma setengah-setengah. Boleh. Karena itu haram hukumnya bermain bola dengan menggunakan baju di lapangan. Haram hukumnya. Ketika di lapangan menggunakan baju lapangan, di lapangan ada baju di lapangannya. Nggak boleh disatukan. Jadi kunjungi aja syaratnya itu berpakaian olahraga lengkap. Saya itu kalian masuk kasih bola. Setuju? Oke. Baik. Berhubung juga waktu telah habis. Selanjutnya pelajaran apa? Selanjutnya apa? Sekretaris. Selanjutnya apa pelajaran? Inggris. Karena kalian masih banyak yang nggak pakai baju olahraga, jadi Bapak belum bisa ngasih kalian baju olahraga main sepak bola. Dan juga kita kan baru pertama kali bertemu nih, baru pertama kali masuk dalam kelas. Jadi ya harus dalam buku kan. Ada sedikit menyinggung materi dalam buku untuk memperkalian kalian, sampaikan yang kalian suka. Bila boleh. Baik, strategi Bapak sampaikan. Ketika memakai baju olahraga, memakai seragam olahraga, nggak boleh dilapis ya. Seperti pakai celana ini di dalam, tapi lapis pakai celananya, ataupun pakai baju putih dilapis lagi bajunya, nggak boleh ya. Kalau mau pakai lapisan harus lapisan yang kaos, nggak ada kerahnya. Pak. Nggak boleh dia baju kerah dilapis dengan baju berkerah, boleh. Nah,
Baik, sekian dari materi yang Pak mau sampaikan hari ini. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan untuk mengenai dasar permainan sepak bola dapat kalian pahami. Dan insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan, Bapak akan bawa kalian ke lapangan. Kita langsung praktikkan 4 dasar tekniknya dari teknik menendang, menggiring, mengumpat dan menyundur. Dan seperti Bapak bilang tadi, bawa baju lengkap dan tidak ada yang melanggar aturan dari Bapak. Baik, sekian dari Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris, panggil langsung ibunya ya. Ibu Kosim gitu.